Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada seluruh peserta pelatihan senjata gaib Cakrabuana. Jadi, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang sejarah saya mendapatkan senjata gaib dari Eyang Mbahku Sangkan atau Pangeran Cakrabuana. Jadi pada waktu itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengharapkan dan menginginkan sebuah teknik keilmuan atau teknik dari Eyang Mbahku Sangkan yang bisa untuk mengobati penyakit kiriman gaib atau black magic, baik itu santet, teluh, guna-guna, dan lain sebagainya. Jadi harapan saya, Bapak dan Ibu, minta riadoh kepada Allah. Wabil khusus saya minta kepada leluhur dari Cirebon untuk memberikan oleh-oleh kepada anak cucunya agar diberikan sebuah teknik atau sebuah keilmuan yang bisa menghancurkan ilmu black magic atau ilmu kiriman gaib. Nah, berawal dari keinginan itu, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya saya berangkat ziarah ke makom Eyang Mbahku Sangkan atau Pangeran Cakrabuana yang ada di Cirebon. Nah, sesampainya di sana, saya melakukan tawasul dan kirim doa pada beliau. Nah, setelah saya bertawasul dan kirim doa di makom Eyang Mbahku Sangkan atau Pangeran Cakrabuana, waktu itu saya melakukan kontemplasi atau meditasi, atau katakanlah saya ingin berkomunikasi secara gaib dengan Eyang Mbahku Sangkan. Dan saat itu pula saya mengutarakan kepada beliau untuk mendapatkan atau memperoleh kenang-kenangan dari Eyang Mbahku Sangkan, yang oleh-oleh itu adalah tujuannya adalah untuk menghancurkan ilmu yang beraliran hitam seperti santet, teluh, guna-guna, sugihan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hasil dari kontemplasi atau komunikasi gaib tersebut, dari secara batiniah, Eyang Mbahku Sangkan ini akan memberikan beberapa senjata gaib. Dan memang sejak awal saya tujuannya adalah ingin mendapatkan senjata gaib dari Eyang Mbahku Sangkan atau Pangeran Cakrabuana. Nah, setelah saya duduk di tempat khusus di makom Eyang Mbahku Sangkan dan meminta kepada Allah agar diberikan keilmuan yang terbaik atau teknik yang terbaik. Nah, di situ saya mendapatkan oleh-oleh dari Eyang Mbahku Sangkan berupa senjata gaib. Yang pertama adalah kujang emas Eyang Prabu Siliwangi. Jadi bentuknya kujang tapi warnanya keemasan. Lalu yang kedua adalah sebuah tombak dari kayu, tapi ujung-ujungnya ini ada mata tombaknya. Nah, yang ketiga adalah pedang Zulfikar, yang di bilah pedangnya ini ada tulisan kaligrafi Arab. Jadi itu Bapak dan sekalian, sejarah mengenai senjata gaib Cakrabuana yang saya dapatkan di petilasan atau di makom Eyang Mbahku Sangkan Pangeran Cakrabuana. Jadi itu memang keinginan pribadi saya untuk
mendapatkan oleh-oleh dari yang Mbah pusangkan. Dan alhamdulillah pada saat itu secara gaib saya diberikan senjata gaib berupa satu kujang emas yang Prabu Siliwangi, tombak bermata dua, dan pedang Julfiqar. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, selama ini senjata-senjata gaib itu sering saya pakai ketika menghadapi orang yang kesurupan atau orang yang terkena penyakit guna-guna. Dan ternyata senjata gaib ini cara kerjanya sangat efektif sekali. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mempraktekkan teknik ini ketika menghadapi orang yang kesurupan atau orang yang terkena penyakit santet atau guna-guna. Baik, itulah Bapak dan Ibu sekalian sejarah singkat tentang penemuan senjata gaib Cakra Buana. Semoga ini menjadi bekal untuk para alumni komunitas Tembus Pandang dalam mengarungi dunia supernatural, dan semoga teknik keilmuan yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.